Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada program pemulihan tanaman. Anak-anak sekalian, sampailah kita di bagian ketiga dari kuliah kali ini. Setelah tadi kita belajar mengenai plasma nutfah, keanekaragaman genetik, dan sekarang kita akan belajar mengenai sistem perkembangbiakan tanaman. Pada mata kuliah genetika tumbuhan 1 tahun yang lalu, kalian masih ingat mudah-mudahan bahwa tanaman melakukan perkembangbiakan disebabkan karena tanaman memiliki kepentingan untuk mempertahankan jenisnya. Tanpa ada perkembangbiakan tanaman, maka tanaman akan menjadi punah. Dalam perkembangbiakan tanaman, dulu kita sudah belajar mengenai tahapan sporofitik, gametofitik, dan lain sebagainya dalam satu siklus. Memanfaatkan atau menggunakan pembelahan sel mitosis, kemudian meiosis, kemudian mitosis pada tahap gamet, dan kemudian menghasilkan embrio. Embrio berkembang lagi menjadi tanaman yang melakukan perkembangan pembelahan melalui mitosis lagi. Pada bab ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tanaman secara lebih khusus kaitannya dengan program pemulihan tanaman. Sistem perkembangbiakan tanaman ini menjadi penting karena apa? Karena sistem perkembangbiakan tanaman ini sangat menentukan metode seleksi yang dilakukan dalam program pemulihan tanaman. Tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara aseksual akan berbeda metodenya dibandingkan dengan tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara seksual. Tanaman yang berkembangbiakan secara seksual juga nanti akan berbeda pemuliaannya, metode pemulihan tanamannya antara tanaman-tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri dan tanaman yang melakukan penyerbukan silang. Tanaman yang melakukan perkembangbiakan tanaman secara aseksual yang menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak yang sifat-sifatnya akan sama dengan tetuanya, itu juga memiliki keuntungan karena bisa dijamin keturunan hasil perkembangbiakan secara seksual ini seragam dan genetiknya stabil. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual juga ada keuntungannya. Kita bisa mengharapkan munculnya sifat-sifat baru hasil kombinasi, rekombinasi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tetuanya. Nah, untuk kelompok aseksual itu berdasarkan pola perbanyakannya itu ada tanaman membiak vegetatif obligat. Tanaman hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Tidak lengkap atau lengkap tetapi tidak berfungsi. Misalnya pisang, misalnya manggis. Kita tahu tanaman pisang, tanaman manggis banyak berkembang biak secara seksual. Ini masuk vegetatif obligat. Lalu ada tanaman membiak vegetatif fakultatif. Masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik karena alasan-alasan tertentu. Mempertahankan sifat-sifat unggul, mempertahankan rasa yang enak, mempertahankan keseragaman, ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya nanas, contohnya bawang merah, bawang putih. Nah, itu adalah kelompok aseksual berdasarkan pola perbanyakan. Kemudian beberapa alasan tanaman masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual lebih baik. Alasannya apa? Tanaman lebih mudah terbentuk melalui pembiakan vegetatif. Karena tanaman nanas membiak dengan crown atau slip atau shoot dan saker. Nanas sulit membentuk biji walaupun nanas bisa menghasilkan biji.
tanaman nanas mampu menghasilkan biji tetapi sulit. Maka tanaman nanas ini lebih banyak dikembangbiakan secara aseksual. Kenapa sulit membentuk biji? Ada self incompatibilitas. Ketika tanaman nanas menyerbuki sendiri, sering mengalami kegagalan. Kemudian di antara alasan yang berikutnya, perbanyakan vegetatif menghasilkan populasi yang seragam. Ada kalanya konsumen perbanyakan tanaman itu menginginkan bibit yang seragam. Sifat-sifatnya dari buah, dari biji, dari bagian tanaman ekonomi yang lain yang seragam. Nah, ini bisa dijamin melalui perbanyakan vegetatif. Bawang menggunakan umbi lapis akan lebih seragam dibanding menggunakan biji. Jadi contoh ini menunjukkan baik nanas maupun bawang mampu menghasilkan biji, tetapi menggunakan aseksual hasilnya lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat. Nah, beberapa contoh perbanyakan secara vegetatif yang lain adalah menggunakan biji apomixis. Ini contohnya adalah manggis. Jadi biji tetapi dihasilkan tidak melalui seksual, tidak melalui penyerbukan dan pembuahan. Lalu penggunaan struktur vegetatif khusus, ada yang menggunakan sulur, ada yang menggunakan umbi lapis, ada umbi sisik atau kon, ada rimpang, ada rizom, ada umbi akar. Lalu ada lagi akar adventif atau tunas adventif. Lalu ada vegetatif buatan yang sudah biasa kita lihat, ada yang menggunakan cangkok, populasi, stek, sambung, dan yang terakhir perbanyakan secara vegetatif untuk menghasilkan mass production itu adalah menggunakan kultur jaringan. Ini sangat populer baik tanaman buah-buahan, sayuran, bahkan tanaman-tanaman kayu seperti jati itu sudah mampu diproduksi menggunakan kultur jaringan. Tadi sudah disampaikan keuntungannya adalah mampu menghasilkan keturunan memiliki keseragaman yang tinggi. Kemudian keturunan perkembangbiakan aseksual juga memiliki keseragaman genotip selain keseragaman fenotip. Jadi tanaman yang berkembangbiakan secara seksual ini homozigus, homogenus, atau heterozigus, homogenus, tapi kondisinya seragam. Penampilan sama dengan tanaman induknya, kalau ada penyimpangan atau perbedaan itu sifatnya kecil, misalnya karena mutasi. Varietas tanaman ini yang diperbanyak secara seksual umumnya heterozigot akan mengalami segregasi bila dikembangbiakan melalui biji. Kelompok inilah yang menghasilkan populasi heterozigus homogenus. Kemudian perkembangbiakan melalui biji itu baru dilaksanakan bila ditunjukkan untuk meningkatkan keunggulannya, untuk mendapatkan sifat baru yang diinginkan, atau untuk menjaga keanekaragaman atau variabilitas dari jenis tersebut. Kita masuk ke aspek kelompok seksual. Kita tahu kelompok seksual adalah kelompok tanaman yang melakukan perkembangbiakan melalui kegiatan seksual. Ada penyerbukan, ada pembuahan. Nah, ada tipe penyerbukan yang berbeda. Ini juga menentukan program atau metode pemulihan yang cocok untuk menghasilkan varietas baru. Tanaman-tanaman yang menyerbuk sendiri akan membutuhkan metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Tanaman menyerbuk silang membutuhkan metode pemulihan tanaman yang sesuai dengan tanaman menyerbuk silang tersebut. Baik, kita masuk pada tanaman menyerbuk sendiri. Secara definitif, saudara-saudara masih ingat apa itu penyerbukan? Apa itu pembuahan? Tanaman menyerbuk sendiri adalah tanaman yang persentase melakukan penyerbukan sendiri di atas 90%. Jadi tanaman menyerbuk sendiri secara alami tetap ada penyerbukan silang tetapi sangat kecil, kurang dari 10%. Tujuan akhir pemulihan tanaman ini adalah tanaman homozigot
yang unggul. Pada awalnya galur murni, setelah melalui proses uji multilokasi dan persidangan bisa menjadi varietas unggul. Kenapa tanaman melakukan penyebut sendiri? Kenapa tidak melakukan tanaman penyebut silang? Tanaman menyebut sendiri, melakukan penyebutan sendiri disebabkan karena dua aspek. Yang pertama, secara genetik memang tanaman ini memiliki kelamin tanaman untuk dapat bergabung dari satu bunga yang sama atau satu tanaman yang sama, sehingga sel jantan dan sel betina bisa mudah bertemu dari tanaman yang sama. Yang kedua, dari sisi morfologi bunga itu dikaitkan dengan susunan bunga, sehingga dapat menghalangi masuknya tepung sari tanaman lain ke dalam sel telur. Susunan bunga sedemikian rupa sehingga serbuk sari tanaman lain sulit untuk menyerbuki sel telurnya. Misalnya bunga tidak membuka. Kalau bunga tidak membuka, tidak mungkin serbuk sari lain masuk. Maka yang menyerbuki sel telur adalah serbuk sari dari bunganya sendiri. Atau yang kedua, butir tepung sari luruh sebelum bunga membuka. Sebelum tanaman itu bunganya membuka. Kalau bunga membuka, serbuk sari tanaman lain memungkinkan melakukan penyerbukan. Tapi sebelum bunga membuka, tanaman menyerbuk sendiri sudah meluruhkan tepung sarinya, sehingga tidak memungkinkan diserbuki oleh tepung sari yang lain. Berikutnya, benang sari dan putik itu ditutup oleh bagian bunga sesudah bunga membuka. Yang pertama tadi bunga tidak membuka, yang kedua bunga membuka, tapi penyerbukan sudah dilakukan sebelum membuka. Yang ketiga bunga membuka, tetapi benang sari dan putik itu ditutup bagian bunga sesudah bunga membuka, sehingga tidak bisa lagi diserbuki serbuk sari lain. Yang berikutnya, putik memanjang segera setelah tepung sari masak, sehingga ketika dia memanjang, tepung sarinya sendiri menyerbuki sendiri, tidak memungkinkan tanaman lain, tepung sari lain menyerbukinya. Contoh, tanaman kedelai, mahkota tetap tertutup sampai selesai proses antesis pada tanaman kedelai. Pada tanaman tomat, tangkai putik tersembunyi dan dikelilingi benang sari, sehingga tidak memungkinkan benang sari itu berasal dari bunga yang lain. Sorghum juga sama. Kemudian tanaman menyerbuk sendiri masih dapat terjadi penyerbukan silang. Contoh itu tanaman kapas. Tanaman kapas itu 50%, tanaman kapas termasuk tanaman menyerbuk sendiri, tetapi 50% punya peluang melakukan penyerbukan silang. Lalu kalau pada tanaman tomat itu lebih fanatik lagi, karena tanaman tomat ini tanaman yang menyerbuk sendiri, tapi melakukan persilangan kurang dari 1%. Nah, ini ada beberapa contoh tanaman menyerbuk sendiri. Mahasiswa diharapkan bisa menjawab apabila ada pertanyaan. Sebutkan 10 contoh tanaman menyerbuk sendiri yang kalian kenal. Mahasiswa harus bisa menyebutkan jenis-jenis tanaman ini. Kemudian kita masuk ke tanaman menyerbuk silang. Adalah penyerbukan yang terjadi dengan persatuan sel sperma tanaman lain dengan sel telur suatu tanaman. Jadi sel sperma dan sel telur berasal dari tanaman berbeda. Ketika dia penyerbukan, maka disebut tanaman menyerbuk silang. Kenapa penyerbukan silang terjadi? Karena terhalangnya tepung sarinya sendiri untuk dapat membuahi sel telur. Kalau tadi terhalangnya tepung sari lain untuk menyerbuki, kalau di tanaman menyerbuk silang terhalangnya tepung sari sendiri untuk membuahi sel telurnya sendiri. Beberapa ciri bunga yang menyebabkan tanaman menyerbuk silang. Secara morfologi, bunganya memiliki struktur tertentu. Pertama, strukturnya tertentu yang menyebabkan serbuk sari sendiri tidak bisa menyerbuki dan menyerbuki serbuk sari lain. Misalnya tempatnya terpisah. Contohnya jagung, tanaman bunga jantan ada di ujung atas, bunga betina ada di ketiak bawah.
Lalu yang kedua, berbeda masaknya. Tepung sari dan telur masaknya berbeda. Sehingga ketika sel telur sudah masak, tepung sari sendiri tidak bisa menyerbuki. Maka tepung sari lain yang berasal dari tanaman lain diterbangkan oleh angin, dibawa oleh serangga, atau sengaja yang berdekatan dengan tanaman itu sudah bisa melakukan penyerbukan. Yang ketiga, inkompatibilitas. Justru ketika serbuk sari berasal dari tanaman sendiri menyerbuki, maka tidak terjadi pembuahan. Ini ada berbagai macam inkompatibilitas. Kita kenal ada inkompatibilitas sporofitik, inkompatibilitas gametofitik, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, yang menyebabkan tanaman menumpuk silang itu karena ada tanaman berumah satu dan tanaman berumah dua. Nanti kita bisa menyebutkan contoh-contoh tanaman berumah satu dan tanaman berumah dua. Tanaman berumah dua misalnya pepaya, tanaman berumah satu jagung. Tanaman menumpuk silang. Nah, silakan mahasiswa nanti mencari sendiri, sebutkan 10 contoh tanaman menyerbuki silang. Kalau udah bisa 10 menjadi 20. Biar lebih banyak lagi koleksi tanaman menyerbuki sendiri, tanaman menyerbuki silang. Penyerbukan silang buatan, kalau kita melakukan persilangan dalam program pemulihan tanaman, memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat bunga tanaman yang akan disilangkan dan faktor yang mempengaruhi pembungaan, penyerbukan, dan pembuahan. Maka pada zaman dulu itu ada praktikum biologi bunga. Kita mengenal struktur bunga. Ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa pembungaan merupakan salah satu periode dari kehidupan tanaman, yaitu tahap pergantian dari pertumbuhan vegetatif menuju pertumbuhan generatif untuk menghasilkan generasi baru. Secara biologi, bunga merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan. Karena bunga akan tumbuh menjadi buah yang berisi biji. Biji ini yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini bunga itu menjadi satu organ tanaman yang menyimpan materi hidup, yaitu materi biji. Nah, biji ini sangat penting karena dia menghasilkan tanaman baru. Jadi biji itu secara ajaib adalah makhluk hidup yang bisa tumbuh dan hidup pada 2 generasi. Generasi ikut ibunya, dia tetap menjadi biji, dan generasi dirinya sendiri, dia menghasilkan tanaman. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, kita mengenal ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Ada lagi disebut bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kemudian struktur bunga lengkap itu ada mulai dari kelopak bunga, mulai dari mahkota bunga, kemudian dasar bunga, kemudian ada putik, ada benang sari, dan lain sebagainya. Itu adalah bunga lengkap. Kemudian ada bunga sempurna, ada bunga jantan, dan bunga betinanya. Nah, pada individu bunga itu ada bunga hermafrodit yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Ada bunga jantan hanya memiliki benang sari. Ada bunga betina hanya memiliki putik. Kemudian pada individu tanaman itu kita kenal ada tanaman monocoeus, dioecious, andromonocoeus, androdioecious, gynomonocoeus, gynodioecious, dan trimonocoeus. Ini masing-masing akan dijelaskan secara rinci dan ada contoh-contoh gambarnya. Tanaman monocoeus misalnya jagung, tanaman dioecious misalnya salak. Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai tanaman andromonocoeus, androdioecious, gymnomonocoeus,
dioecious, trimonoecious, dan sebagainya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi ini. Jadi kita ingat kembali proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Kemudian serbuk sari tadi menghasilkan tambah yang ujungnya sampai akan menyentuh sel telur yang ada di dalam kantung embrio. Jadi pembuahan bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di dalam kantung embrio dari bakal biji yang telah masak. Bakal biji yang telah masak. Nah, di dalamnya mengandung 8 buah inti pada kandung embrio ini yang letaknya teratur dalam 3 kelompok. Ingat lagi dulu waktu kuliah di genetika tumbuhan, kelompok 1 terdiri atas 1 inti sel telur dan 2 inti sinergit yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan inti sel telur. Ini ada di dalam kantong embrio di bagian ujung dekat mikrofil di sisi bagian bawah. Kelompok 2 itu terdiri atas 2 inti polar ada di bagian tengah dari kandung embrio. Kalau di kelompok 1 tadi ada inti sel telur yang ketika sudah masak, kemudian nanti ada pembuahan berasal dari inti sel jantan yang bersatu dengan inti sel telur, menghasilkan sigot dengan 2N. Ini penyerbukan pertama, lalu penyerbukan kedua itu inti sel sperma bergabung dengan 2 inti polar yang menghasilkan 3N karena sudah ada 2 inti polar ditambah dengan inti sel sperma menghasilkan 3N. Ini nanti yang akan berkembang. Kemudian kelompok ketiga itu adalah 3 inti antipodal di bagian ujung lain dari kandung embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur. Jadi 3 kelompok ini kalau nanti lihat gambarnya akan menjadi lebih jelas. Jadi pembuahan memang ada 2 macam, yaitu peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur akan menjadi sigot dan ini akan berubah menjadi embrio. Ini pembuahan pertama. Pembuahan yang kedua antara inti sel sperma dengan 2 inti polar akan menghasilkan endosperm, cadangan makanan bagi embrio, sehingga endosperm ini komposisi genetiknya adalah 3N atau triploid. Ini sebabnya kenapa disebut adanya pembuahan ganda. Nah, inilah anak-anakku sekalian, gambar 12. Berikut ini menjelaskan bagaimana terjadinya pembuahan berasal dari organ kelamin jantan, organ kelamin betina, ada sel induk mikrosporosis, sel induk mikrospora dan sel induk megaspora yang menghasilkan mikrospora dan menghasilkan megaspora. Dan selanjutnya membelah secara meiosis menghasilkan inti sel kelamin jantan maupun inti sel kelamin betina. Nah, yang mengantar kepada pembuahan ganda. Baik. Perkembangan bakal buah dan bagian yang lainnya setelah terjadi pembuahan adalah dimulai dengan inti sel telur yang berubah menjadi sigot karena adanya pembuahan dari inti sel kelamin jantan. 2 buah inti polar menjadi endosperm setelah bergabung dengan inti sel kelamin jantan. Inti bakal biji menjadi perisperm. Nah, selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji. Selaput luar dari bakal biji menjadi kulit bakal biji. Lama-kelamaan bakal biji menjadi biji. Daun buah menjadi kulit buah dan bakal buah menjadi buah. Inilah perkembangan bakal buah dan bagian yang lainnya setelah terjadi pembuahan. Anak-anak sekalian, selanjutnya secara singkat
akan dijelaskan mengenai tipe penyerbukan berdasarkan waktu bunga mekar. Ada kleistogami, ada kasmogami. Berdasarkan masaknya benang sari, ada protandri dan ada protogini. Nah, dari uraian yang sudah dijelaskan tersebut, kalian semua sudah bisa menjawab bahwa sistem perkembangbiakan pada tanaman itu sangat menentukan metode pemuliaan tanaman yang dilakukan. Kalian bisa menyebutkan ada berapakah jenis sistem perkembangbiakan tanaman, dan kemudian berdasarkan penyerbukannya itu ada berapa macam, dan selanjutnya juga dari sisi kematangan bunga itu ada berbagai macam jenis kelompok tanaman. Dari situ nanti akan mengantar kita lebih mudah menentukan metode pemulihan tanaman yang mana yang paling baik. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para dosen dan para mahasiswa pemulihan tanaman terdahulu di dalam merakit varietas-varietas tanaman yang dihasilkan. Tanaman kedelai, tanaman padi kebetulan adalah tanaman menyerbuk sendiri. Melalui persilangan buatan yang dilakukan, mampu menghasilkan, meningkatkan keragaman genetik. Melalui seleksi dihasilkanlah galur-galur harapan. Melalui program seleksi yang digunakan pada umumnya menggunakan metode seleksi pedigree. Salah satu jenis metode seleksi yang sesuai untuk tanaman menyerbuk sendiri dan menghasilkan galur-galur harapan yang setelah melalui uji multilokasi dan persidangan sudah dilepas menjadi varietas unggul. Jadi teori-teori yang dijelaskan tadi sudah pernah dipraktekkan di lab pemulihan tanaman. Demikian untuk kuliah hari ini sudah selesai. Selamat belajar dan selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.